Tuhan. Kami ada pada pagi hari ini, bukti pemeliharaan Tuhan. Terima kasih jika kami ada sampai tanggal 31 Desember ini, bukti pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Masalah boleh datang silih berganti, sakit penyakit boleh datang silih berganti, tapi yang kami tahu penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami hanya mau katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih, urapi kami. Kami rindu Tuhan Kau berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi di akhir tahun ini. Apa yang harus kami lakukan di tahun 2024? Kami butuh firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya kita katakan amin. Amin. Marlina, kipasnya matiin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ternyata walaupun banyak di luar kota, banyak juga yang hadir. Ya, puji Tuhan. Hari ini tadi kita kesalahan bukan pada kita, daripada penjaga gedung. Dia baru datang 7:30, saudara. Jadi yang terlambat hari ini nggak kelihatan. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita ada semua karena kasih kemurahan Tuhan. Katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita buka dari 2 Raja-Raja. Ini ayatnya cukup panjang, makanya tadi saya lihat kok kemana ini. Tapi saya akan berusaha, ya maksudnya semaksimal sesingkat-singkatnya. Tapi yang saya percaya tuntunan Roh Kudus sangat luar biasa bagi kita. Kita buka 2 Raja-Raja 4. Ini mungkin sudah sering kita dengar, tapi saya percaya hari ini akan ada penyingkapan baru bagi kita semua. Jadi ini pembacaan 7 pasal sebenarnya. Waktu saya baca ini, melewati ini, sekarang kami sudah sampai di Nehemia, saudara. Jadi pas sampai di sini saya tandai, Tuhan, kok ayat ini kok begitu bergetar bagi saya. Tapi tetap saya berdoa hari demi hari, baca terus, kan 1 hari 7 pasal nih. Jadi ternyata kembali lagi ke sini, saudara. Jadi saya akan bacakan secara cepat. Itu perempuan Sunem itu ada dengan anaknya, ya. Ini saya nggak bisa potong, saudara, tapi saya akan bacakan secara cepat karena ini bentuknya cerita. Jadi Bapak Ibu hanya mendengar, saya yang membacakan. Ya, yang sudah dapat katakan amin. Ya, kiranya Roh Kudus memberikan penyingkapan bagi kita pada pagi hari ini. Apa nih yang kita mau dapat pada pagi hari ini? Ya, perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia di sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa,
pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, jangan berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan pada waktu itu juga dan tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar dan pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah. Jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, lihat perempuan Sunam itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat, hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkat ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukannya kepadanya. Katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu berdiri kembali dan berjalan dan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulang pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunam itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu itu. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Puji nama Tuhan. Mungkin di sekolah minggu, kelas remaja, atau mungkin di pelajaran kita, di dalam mungkin perkuliahan, di dalam pembelajaran kita sudah sering mendengarkan dan membaca firman Tuhan ini. Tapi saya percaya pada pagi hari ini ada sesuatu yang Tuhan mau dari kita. Ya, saya 2 minggu saya bergumul untuk ini. Saya percaya Tuhan apa yang bisa kubagikan dari nats ini yang begitu panjang, saudara. Ya, ada 3 hal saya dapatkan dari sini. Saudara, kunci di dalam mengalami terobosan. Katakan amin. Tahun 2024 pasti semua kita mau mengalami terobosan yang baru.
Pikiran kita jangan hanya selalu di uang, selalu di uang. Saudara, terobosan iman, terobosan keimanan kita kepada Tuhan, ya bagaimana kita bisa melewati hari demi hari di dalam keterbatasan, itu pun suatu terobosan. Ya, kita percaya, orang percaya juga rindu diberkati. Tapi berkat rohani saudara itu melebihi. Makanya ada firman Tuhan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita membaca ini saudara, di sini kita melihat ada perempuan Sunem yang kaya garis bawahi saudara. Jadi dia selalu di sana seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan dan beberapa kali, dan dia menjamu abdi Allah. Karena saat itu saudara, mereka kalau bertanya itu kepada Nabi. Nah saat itu abdi Allah, Nabi Elisa inilah tempat mereka kalau ada sesuatu pesan Tuhan. Ya. Jadi pada pagi hari ini, apa dikatakan di sini saudara? Saya melihat terobosan yang pertama saudara, ketika kita melakukan bagian kita. Lihat di sini saudara, taburan saudara. Taburan itu yang pertama, ya, taburlah yang baik, saudara. Yang pertama itu taburlah yang baik. 2024, saudara. Mungkin kita di tahun 2023 kita menabur, kita melihat-lihat orangnya, saudara. Tapi kita melihat di sini bagaimana perempuan Sunem ini, saudara, dia menabur yang baik kepada abdi Allah itu, saudara. Ini sangat luar biasa. Suatu hal. Kita akan melihat nanti apa dampaknya taburannya itu. Makanya dikatakan kalau kita bicara memberi, saya aja kurang. Tapi kalau kita bicara menabur saudara, ingat apa yang kita tabur pasti kita tuai. Kenapa kita dalam hidup ini saudara susah untuk memberi? Karena pikirannya memberi, saya aja kurang. Tapi kalau bicara menabur saudara, saya bersyukur. Di dalam taburan demi taburan yang kami lakukan dari dulu, kadang kami udah lupa saudara. Tapi ketika kita menabur, apapun yang kita tabur pasti kita tuai. Ingat saudara, jangan pikirkan memberi, menabur. Menabur di dalam pelayanan, pekerjaan, menabur kepada siapa saja. Tapi di sini ada menabur kepada abdi Allah itu saudara. Karena tiap hari singgah, dia bangun sebuah kamar di atas. Ya, sebenarnya cukup sederhana dikatakan di situ kecil saudara. Dikatakan di situ sebuah kamar atas yang kecil berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana bagian sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Saudara, tahun 2024 apa yang ada di pikiran kita? Ketika kita mau mengalami terobosan saudara, pikirkan dulu taburanmu. Ada amin? Saudara, ini hal yang luar biasa. Saya merenungkan gini. Ya, jangan berpikir selalu, wah ini kemana arahnya ini nih. Gitu kan. Di dalam sekarang ini, rubah mindset memberi dengan menabur saudara. Kalau kita menabur, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Sedangkan ada firman Tuhan juga, berilah maka kamu akan diberi. Terobosan apa yang dialami perempuan Sunem di sini saudara, yang mandul. Ketika kita bertindak saudara, padahal dia tidak minta anak, tapi Tuhan melihat kebutuhan. Dia melihat bahwa ternyata perempuan Sunem ini orang yang kaya, suaminya sudah tua, tapi tidak memiliki anak. Ketika dia membuat kamar itu, saudara, apa yang terjadi? Disitulah Tuhan bekerja bagi abdi Allah itu. Lihat, yang mandul, saudara, dikatakan di sini, ternyata dia tidak punya anak. Bahkan dikatakan di ayat 13, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Saudara, kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ketika kita menabur, ada terobosan, saudara, terobosan keturunan yang Tuhan kasih bagi seorang perempuan Sunem, saudara. Tahun 2024, apa yang ada di pikiran kita, saudara? Menabur bagi pekerjaan Allah. Ya, tahun depan kita berdoa supaya kita sudah punya gedung sendiri. Ada amin? Kita berdoa, saudara. Banyak cara Tuhan. Kami tidak mengandalkan kolega-kolega kami. Cukup banyak orang yang berduit kita kenal. Tapi kita tidak pernah, boleh nggak, no. Kalau sudah Tuhan punya mau, tapi kita lakukan bagian kita, saudara. Kita lakukan bagian kita di dalam pelayanan ini. Hari demi hari kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, saudara. Apa yang bisa kita tabur. Yang menabur yang bisa kita tabur. Ada uang tabur, waktu dan tenaga di dalam pelayanan, di dalam penggembalaan ini. Saudara punya dana, tabur dana. Saudara punya waktu, kesempatan, itu yang bisa kita tabur. Ini saudara, dia mengalami terobosan yang sangat luar biasa. Mana dia pernah berpikir bahwa dia akan punya anak. Suami sudah tua, harta berlimpah. Cukup banyak saudara, orang yang berkelimpahan tapi tidak punya keturunan. Jadi ini terobosan yang pertama, saudara. Ketika dia menabur, saudara, bertindak luar biasa. Itu yang pertama, saudara. Ya, mandul. Terobosan yang pertama jadi punya keturunan. Apa yang terjadi berikutnya? Ketika anak itu beranjak dewasa, mati pula. Saudara, ketika saudara diberkati, ada saatnya ujian itu datang. Jangan kita pikir semuanya mulus-mulus. Tapi apa yang dialami oleh perempuan Sunem di sini, saudara. Saya sebenarnya ketika membaca ayat ini, saya bergetar di ayat 23. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Sebenarnya saya hanya mau ambil tadinya satu ayat ini, satu kata ini. Jangan khawatir. Wow, saya berpikir gini, udah mati anaknya, terus dia bilang jangan khawatir. Saya berpikir gitu. Akhirnya kita mulai merenung-renungkan firman Tuhan, ya. Ada saatnya memang dipercayakan harta itu, ada dipercayakan anak juga, tapi ada usia berapa diambil Tuhan semuanya. Di sini kita melihat, tahu terobosan tadi pertama keturunan. Saya percaya di sini tidak ada yang mandul, ya. Semua diberkati Tuhan. Yang kedua, terobosan iman, saudara. Kenapa saya katakan terobosan iman? Ketika anak itu mati, dia bawa taruh di tempat tidur abdi Allah itu. Terus dia pergi. Terus suaminya bilang begini, ini kan bukan bulan baru, ini kan bukan hari Sabat. Karena zaman itu, saudara, nggak sembarang datang kita ke abdi Allah, nggak sembarang. Tapi saya melihat di sini ada terobosan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada perempuan Sunem ini, saudara. Dia di situ mengalami suatu hal yang sangat luar biasa. Kenapa dia berani? Dia bilang gini, jangan khawatir. Ayat 23, berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Kenapa saya katakan terobosan iman, saudara? Ketika anak itu mati, saya berpikir pengenalan dia akan Tuhan cukup luar biasa. Bayangkan aja sekarang, sakit aja anaknya udah galau, ya kan? Batuk, ya. Ketika ini 2 hari ini sama Pak John, gantian kita batuk, nak virus. Ya, baru mau tidur. Kemarin suara saudara, saya hanya bilang Tuhan besok mau khotbah, saya nggak mau tahu, pokoknya suara saya harus keluar. Tapi puji Tuhan bisa keluar. Kenapa saya katakan terobosan iman yang dialami oleh perempuan Sunem di sini? Anaknya udah mati, terus dia angkat, saudara, taruh ke atas, terus dia pergi. Kalau bukan iman yang luar biasa, dia tidak mampu. Bisa aja dia teriak-teriak, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Saudara, di Facebook itu sekarang sangat mengerikan, tiba-tiba meninggal. Tadi malam lagi saya bangun, anaknya kuliah di Papua atau gimana gitu, saya nggak ini. Tahu autoimun, terus meninggal gitu kan, terus dibawa lah, nungguin mayatnya itu. Waduh, orang Batak kalau sudah menangis ya kan, ditungguin gitu ya. Aduh, ngeri juga gitu. Nah, di sini kita melihat, saudara,
terobosan yang dialami di situ. Tadi keturunan taburan perempuan Sunem itu. Saudara, terobosan banyak hal kalau Bapak Ibu baca. Imannya saudara. Apa yang bisa kita lakukan? Memasuki tahun 2024 ini. Sangat luar biasa saudara. Apa dikatakan? Dipelanainya lah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang. Saudara, ketika dia datang, dia dihalang-halangi oleh Gehazi karena memang tidak waktunya. Tapi di situ saya melihat ketika hubungan kita dengan Bapa itu, ketika kita mengenal Tuhan, ketika dia mengenal abdi Allah itu saudara, dia tidak peduli, terobos. Seberapa di antara kita yang masih takut gitu datang sama Tuhan, terus minta ampun di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Saudara, Tuhan sudah mengampuni kita saudara. Tuhan sudah mengampuni kita. Ketika terjadi seperti itu, inilah yang dilakukan oleh perempuan Sunem itu saudara. Dia datang walaupun bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Bahkan ketika dia mau masuk, apa dikatakan? Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnya lah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripada aku, tidak memberitahukannya kepada aku. Bayangkan saudara, Tuhan menyembunyikan. Biasanya Tuhan itu kan bicara kepada nabi, ini loh anak si Anu sudah mati loh, nanti kalau dia datang lu, ini enggak, Tuhan menyembunyikan. Di sini luar biasanya, makanya saya katakan iman perempuan Sunem itu terobosan yang kedua, terobosan iman yang sangat luar biasa saudara. Jadi di dalam segala yang kita lakukan di dalam hidup ini saudara, Tuhan begitu luar biasa. Yang ketiga saudara, ya walaupun panjang, tadi yang pertama apa yang dialami sama dia saudara, suatu hal yang luar biasa, yang mandul jadi punya anak. Yang kedua terobosan iman, dia tidak apapun kata suaminya dia jalan. Saudara, itu hal yang sangat luar biasa di zaman sekarang ini saudara. Mungkin banyak yang menghalangi kita ketika terjadi sesuatu, makanya gak usah rajin-rajin gereja gitu kan. Suaminya bilang, kan itu kan udah dikasih, diambil juga. Untung suaminya nggak ngomong begitu. Ini kan bukan bulan baru, ini kan bukan hari Sabat, nggak bisa. Tapi dia bilang, jangan khawatir. Bagus banget ya kalau seorang istri bilang gitu. Jangan khawatir Pak. Ya, jangan galau dua-duanya saudara. Menghadapi tahun 2024 ini, mulai sekarang istri bilang gini, jangan khawatir Pak, I love you gitu. Saudara, tahun 2024, mari kita berkata, saudara, ingat terobosan. Iya ya, ternyata memang perempuan itu yang dibilang tiang doa di dalam keluarga, saudara. Saya udah melihat, ya saya bukannya ini ya, Pak John, kalau saya sakit, Pak John juga saya lihat kayaknya tambah sakit, gitu kan. Ya nggak tahu lah ya. Aduh, ini kepala Pak, ya saya juga mah katanya. Kayaknya kalau gua sehat, suamiku nggak sih. Karena memang perempuan itu sangat berdampak saudara. Jadi kalau kita bilang jangan khawatir, ini kontrakan sudah mau dekat loh, jangan khawatir Pak, aman gitu kan. Jangan kalau suaminya ngomong begini, iya ya Pak, terus gimana, sama siapa kita, kemana gitu kan, apa yang mesti dijual gitu. Nah saat ini istri-istri bilang dengan lantang, Pak jangan khawatir, 2024 itu pasti kita diberkati. Ya, kita akan berdiri menghadapi badai bersama. Ya, karena apa saudara, di gereja ini kita senantiasa mendoakan. Doa kita di doa malam tahu, setiap hari Jumat itu. Semua yang terdaftar di GGP Philadelphia, bahkan yang bertalian darah dengan jemaat GGP Philadelphia, Tuhan tutup bungkus. Kenapa itu doa saudara? Tahu, kalau kita mau perayaan Natal nih contoh, tiba-tiba ada yang meninggal salah satu dari keluarga jemaat, pasti kita buyar dong. Tapi ini kan semua, jadi doa kita selalu kalau mau Natal itu saudara, ya kesehatan semua tim pelayan, terus tutup bungkus semua keluarga Tuhan, perang, jangan ada yang sakit, jangan, ya kalau sakit masih puji Tuhan saudara, tapi kalau meninggal pasti akan buyar. Ya,
Jadi di sini kita bersyukur, istri-istri harus bangkit saudara. Jangan khawatir. Begitu suaminya menghalangi saudara, itu terobosan, itu taburan. Karena itu idenya si perempuan Sunem itu untuk membuat kamar itu saudara. Kenapa dia berani menerobos itu? Dia sudah melakukan yang baik. Dia sudah membuat yang baik. Dia sudah menabur yang baik kepada abdi Allah itu. Makanya dia berani saudara. Itu yang menjadi bahan perenungan bagi kita pada pagi hari ini. Ketika kita sudah melakukan yang baik saudara, taburan kita sudah lakukan, lihat saudara, Tuhan pasti membela kita. Yang ketiga, ayat berapa itu ya? Ayat 33. Sesudah ia masuk, ditutupnya pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu membaringkan dirinya di atas anak itu, dan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali dan membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnya lah, lalu berkatalah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anak. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Saya melihat banyak sekali di Alkitab ini sujudlah dia menyembah sampai tersungkur, sampai mukanya sampai ke tanah. Itu tandanya hati hamba yang sangat luar biasa, ucapan syukur. Saudara, ketika terjadi persoalan hidup saudara, masalah, jangan, ketika doamu sudah dijawab Tuhan, jangan lupa bersyukur. Ketika anak itu sudah hidup kembali, saudara, ucapan syukur itu pun terobosan. Kenapa saya bilang? Karena banyak orang lupa. Pak Pendeta, doakan anak saya sakit. Sesudah itu lupa saudara. Ya, kalau lagi sakit siapa aja dicari. Kami pernah melayani keluarga dalam masalah rumah tangga, ya bukan jemaat sini. Sampai datang ke rumah saudara. Ya, datang ke rumah. Gak lihat waktu. Pokoknya saya mau datang sekarang. Saya bilang kami lagi ini. Sekarang saya mau datang. Waduh. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya jemaat GGP Philadelphia ini jemaat yang tahu mengucap syukur. Ya, dengan segala apapun yang dialami, itu pun terobosan saudara. Kenapa saya bilang? Tadi yang pertama itu keturunan, yang kedua iman saudara. Iman ini yang sebenarnya yang saya garis bawahi, jangan khawatir ini saudara. Di dalam kondisi sudah separah itu, perempuan Sunem masih bisa bilang, jangan khawatir. Itu sangat-sangat luar biasa saudara. Menghadapi 2024 ini saudara, itulah, jangan khawatir. Taburlah yang baik. Lakukan yang terbaik saudara. Lihat, itu berentet terus itu saudara. Ketika dia membuat itu, saudara, kamar itu, terus, ya, sangat luar biasa saudara. Jam berapa sekarang? Ya. Yang keempat, sebenarnya 3, tapi ada endingnya itu kita buka 2 Raja-Raja 8. Ya, ini nggak lama kok. Raja menolong perempuan Sunem saudara. Ini masih dampak dari yang dia lakukan itu. Menabur di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Kita lihat di sini, waktu itu terjadi kelaparan, saudara. Akhirnya perempuan itu pun harus pergi dari tempatnya. Padahal dia tadinya seorang perempuan yang kaya, saudara. Ya, tapi tetap Tuhan membela orang-orang yang pernah menabur yang baik, saudara. Ya, Elisa telah berbicara, 2 Raja-Raja 8. Raja menolong perempuan Sunem. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya,
Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bergaul karib, ketika kita melakukan yang baik, saudara lihat, begitu abdi Allah itu, saudara, dia peduli dengan perempuan Sunem. Dia ingat, mungkin ingat juga yang Rahab ya, yang menolong yang 2 orang dia sembunyikan. Tuhan pasti membela, saudara. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat 7 tahun, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Kan dia perempuan kaya. Ketika dia pergi meninggalkan daerah itu, ternyata sudah diambil orang. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu. Katanya, cobalah ceritakan kepada aku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap itu berentet, saudara. Berentet. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita sudah banyak mungkin menabur, ya. Sudah banyak yang kita tabur, sampai kita pun sudah lupa. Pernah nggak mengalami seperti itu? Tahu-tahu orang itu bilang begini, Pak, Bu, ini loh, gitu. Saudara ingat, taburanmu tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Ya, ini sudah sering saya saksikan. 10 tahun kami lost contact dengan yang kami layani dulu. Total tiba-tiba masuk WA-nya, Pak John, Israel. Sampai saya sudah tidur, Pak John korek-korek saya, Mama, jangan marah. Saya kan kalau udah tidur jangan dibangunin. Soalnya kalau sudah bangun agak sulit lagi tidur. Kenapa Pak? Kita mau ke Israel berdua. Bayangkan kalau jam 12 malam dibangunin gitu kan. Kita mau ke Israel, Ma. Sama siapa Pak? Papa doang? Enggak, kita berdua loh, Ma. Saudara, apapun taburanmu, selalu Tuhan ingat. Mungkin kita udah lupa. Kapan hari itu ya? Bulan-bulan ini juga kalau nggak salah. Dulu pernah kita layani gitu. Terus, Bu, ini kan mau Natalan, mau kasih Natalan buat ibu gitu. Saya bilang, bisa minta nomor rekening? Saudara gini, ini orang bukan orang berduit setahu saya, karena dulu susah gitu kan. Saudara, ternyata dia itu yang saya bilang, ketika dia Tuhan jamah hatinya, saudara, kita sudah lupa taburan kita. Padahal kami bukan menabur duit, saudara. Kita menabur jasa, konseling, apa semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak habis-habisnya untuk menyaksikan juga tentang keberangkatan anak kami. Sekalipun mungkin ya saya harus bergumul dengan satu hal gitu kan. Tapi saya melihat begini, saudara. Saya tahu Bung John ini orang baik gitu. Sampai saya bilang sama Pak John gini, emang Papa orang baik? Saya bilang begitu. Saya nggak bisa tolong Bung John, ya kalau Anes mau saya usahakan. Saudara, orang lain bayar full, kalau Anes bayar separuh, itu separuh-separuhnya, terus nanti potong gaji, semualah, panjanglah ceritanya. Saya melihat pertemanan itu begitu lama, saudara. Tapi kalau di memori orang itu kita nakal, kita jahat, saudara, dia akan berpikir kita jahat terus. Tapi ketika kita melakukan menabur yang baik, saudara, ingat, taburanmu
Saudara, mungkin orang sudah lupa, makanya jangan bilang begini, udah ku tolong dia, malah saya dapat seperti ini. No, 2024 jangan keluar lagi perkataan seperti itu. Ada amin? Saudara, kita menabur di sini, kita nanti bisa menuai dari mana? Saudara, kita tidak tahu, saudara. Banyak cara Tuhan. Kita bisa berteman dengan seorang 20 tahun, 25 tahun. Kapan Natalnya, Bu? Gini. Kadang kita lihat gini, kok bisa masuk gitu kan? Ternyata ya mungkin nomor rekeningnya masih kesimpan kali. Kadang kita lagi cek saldo gitu ya. Dari mana ini? Dulu saya kan nggak ngerti banking, saudara. Akhirnya sekarang ini saya buat. Karena kadang pergi ke ATM juga capek gitu kan. Oh iya, ada berkat gitu. Walaupun seberapa, saudara. Menaburlah yang baik. Ya, ingat, ganti mindset itu, saudara. Kalau kita memberi pasti kita bilang aku aja kurang. Tapi kalau kita bicara menabur, ya, ini awal tahun, saudara. Untuk gedung kita ini ada komitmen baru lagi. Tapi kita percaya 2024, ya, iman kita sudah ke situ. Wah, berarti sudah punya simpanan. Tidak ada. Tapi kita percaya, kita perkatakan, saudara, ada berapa orang sih yang bilang, nanti kalau bangun gereja ya Pak John gitu. Tapi kita nggak mau juga minta-minta seperti itu. Kalau sudah waktunya Tuhan, saudara, tetaplah kita menabur. Ketika kami dikasih tempat tinggal itu, saudara, 2 tahun kami tempatin. Sangat luar biasa. Sesudah itu kami masih mendoakan dia beli berapa lagi ya? 1, 2, 3 atau 4 lagi. Ketika beliau memberkati kami, ada 3 rumah lagi yang kami doakan dia beli. Saya bilang, teruslah Tuhan memberkati keluarga ini gitu. Jadi rumah yang kami tempatin ini, emang kami tempatin saat ini anugerah Tuhan, ya. Jadi saya bilang ini kayak rumah kecil gitu kan, kayaknya sama di sini. Gitu. Tapi saudara, apa yang terjadi? Sesudah itu kami mendoakan 1, 2, 3 sama kendaraan terbaru. Saya melihat, saudara, semakin diberkati kok, ya. Daripada dana-dana kita itu ke tempat yang tidak jelas, menaburlah di dalam pekerjaan Allah. Ada amin? Lihat nanti, saudara, pembelaan Tuhan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Akan banyak terjadi terobosan dan terobosan itu akan berentet, saudara. Bayangkan perempuan Sunem ini, berapa dia menabur hanya membuat kamar itu, saudara. Terobosan, anak jadi ada. Padahal tidak mungkin karena suaminya sudah tua. Kedua, anak itu mati. Disitulah iman diuji, saudara. Dan yang ketiga, jangan sampai lupa bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang sudah kita terima, saudara. Ya, itu yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan atas kita begitu luar biasa, saudara. Ya. Katakan di situ, lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala ladang itu sejak ia meninggalkan negeri itu sampai sekarang. Tidak ada yang terhilang. Ingat, saudara, tidak ada yang terhilang, dipulangkan semua. Berarti harta dia yang tadinya sudah diambil, diserobot sama orang. Raja di situ membela, saudara. Ya, karena itu cerita dari Gehazi. Sangat luar biasa, saudara. Kita percaya, ya, ketika sesuatu Tuhan izinkan pergi, ada saatnya Tuhan menguji kita, mengizinkan itu. Tapi di dalam Tuhan, saudara, apapun yang pernah hilang bisa kembali lagi, saudara. Karena apa? Tetaplah rendah hati, sujud di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Seperti tadi dikatakan, dia tersungkur, saudara. Dia tersungkur di kaki abdi Allah itu, saudara. Itu hal yang sangat luar biasa.
Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara, orang kaya itu susah untuk rendah hati sebenarnya, tapi ini tidak terjadi. Makanya banyak sekali kita belajar dari perempuan Sunem pada pagi hari ini. Kemudian diangkatnya anak itu lalu keluar. Dia tersungkur, saudara. Kan banyak gini, aku harus bilang apa gitu kan. Tapi di sini apa yang terjadi? Dia tersungkur di depan abdi Allah itu, saudara. Jadi hari-hari ini, saudara, kita bersyukur. Tetaplah menabur yang baik. 2024 banyak tantangan. Awalilah hidup kita dengan menabur yang baik kepada siapa saja. Ya, yang licik-licik, yang picik-picik, yang apa itu, saudara. Kenapa ya? Mungkin kita nggak sadar gitu kan. Tapi marilah kita lakukan yang baik, lakukan yang benar, ya, supaya nanti berkat itu juga merentet terus. Tuhan senantiasa menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.